Baik, eee, di sesi ini saya akan membahas mengenai form ya. Jadi form itu pada dasarnya fungsinya dia merupakan user interface antara pengguna gitu ya dengan database-nya. Dengan kata lain user interface di sini adalah media perantara agar si pengguna tidak langsung mengakses database itu sendiri, dalam artian data tersimpannya di tabelnya gitu. Jadi ketika kita membuat form ini tujuannya agar si pengguna yang tidak memahami bagaimana database ini dikelola, dia cukup tahu bagaimana cara inputnya saja gitu, tidak perlu sampai dia melihat tabelnya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Pada dasarnya form ini dibagi menjadi tiga ya. Jadi yang pertama adalah auto form, yang kedua adalah form with form wizard ya maksud saya. Yang ketiga adalah form design ya. Saya akan coba jelaskan dulu ya bagaimana cara membuat form dengan tiga cara tersebut. Nanti berikutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai controls yang ada di dalam form tersebut. Oke, yang pertama saya sudah buka di sini nama filenya nrp nama kelas ya. Saya akan coba mencontohkan bagaimana membuat form dengan autoform. Pada dasarnya autoform itu adalah membuat form dengan cara merubah tabel menjadi bentuk form tanpa ada proses pemilihan field, tanpa ada proses penentuan layout dan sebagainya. Nah, jadi Anda cukup pilih tabelnya apa ya. Terus Anda pilih mau bentuk formnya apa, mau multiple item kah, mau datasheet kah, mau split form kah, atau apa ya, misalnya mau form form kolom misalkan. Anda cukup tekan pilih saja form seperti itu gitu ya. Nanti otomatis langsung dijadikan. Dan tampilan form pertama kali ini layout view. Jadi layout view itu dia bentuknya Anda boleh mengedit controls-controlsnya dalam posisi menampilkan data ya. Tapi Anda tidak bisa mengedit mengedit secara keseluruhan karena layout view ini hanya melihat mengedit saat form ditampilkan ketika nanti digunakan. Beda dengan kalau form view. Nah, form view ini berarti Anda menampilkan form dalam keadaan siap digunakan ya, atau dalam keadaan menampilkan data gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah design view. Ini adalah Anda menampilkan form dalam keadaan mengedit atau mendesainnya gitu ya. Jadi Anda bisa mengukur, bisa menghitung ukurannya berdasarkan kolom gridnya ya, seperti ini nih kolom grid nih ya. Anda bisa ukur berdasarkan itu. Jadi kalau saran saya untuk mengedit sebaiknya Anda menggunakan design view gitu ya, karena lebih lebih detail, lebih mudah nanti digunakannya. Nah, kalau Anda menggunakan layout view memang Anda bisa sambil lihat gitu ya, nanti kurang lebih ditampilkannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk proses ngeditnya sebenarnya lebih sulit dibandingkan dengan design view. Oke. Atau misalkan autofont-nya dalam bentuk yang lain, misalkan ini saya tidak save dulu ya. Ini saya tidak save dulu. Misalkan saya mau autofont dengan bentuk yang lain. Anda misalkan tinggal pilih komik, terus Anda pilih di sini create ya. Di sini Anda tinggal pilih more form. Nah, ini ada beberapa pilihan. Misalkan saya mau pilihnya multiple item. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Jadi nanti isinya berupa grup berulang gitu ya. Dibagi menjadi beberapa baris, hampir seperti datasheet, cuman dia tampilannya lebih menarik saja gitu ya. Karena berupa sebenarnya kalau dibilang kan ini berupa blok, kolom dan baris sebenarnya ya. Cuman tampilannya lebih menarik dilihat ya dibanding dengan table gitu ya. Atau bisa juga Anda pilih pengen langsung seperti table bentuknya, misalkan ya Anda pilih create lagi, pilih more form, pilih datasheet, maka tampilannya persis kayak table gitu ya. Jadi tidak ada bedanya antara table dengan form, tapi kalau Anda lihat ini simbolnya simbol form bukan simbol table ya. Terus atau juga Anda bisa coba buat untuk yang split form ya. Jadi split form ini dibagi jadi dua, bagian atasnya adalah columnar form ya. Kalau ini kenapa disebut columnar form? Karena nanti dia dibagi berdasarkan kolom, ini satu kolom, dua kolom gitu ya.
Terus dia biasanya dibacanya dari atas ke bawah. Nah, kalau yang di bawah ini disebut dengan datasheet datasheet form ya. Karena dia bentuknya berupa data table dan baris ya. Ada barisnya, ada kolomnya gitu, dan dibacanya bisa dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan ya. Jadi split form ini dibagi dua ya tampilannya, antara kolomnar kolom dengan datasheet kolom. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, itu untuk auto form. Jadi dengan kesimpulannya, auto form itu Anda membuat form tanpa ada proses sedikit pun. Anda tinggal pilih tabel yang Anda mau, Anda klik formnya apa, maka semua field yang ada di dalam tabel tersebut akan langsung otomatis menjadi text box dalam form yang Anda buat gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan auto form. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat form dengan design form. Ini merupakan Anda mungkin pernah ketemu proses pembuatan form dengan design form ini ketika Anda belajar pemrograman visual gitu ya. Ketika Anda pakai VB.NET mungkin ya. Nah, ketika Anda mau bikin form, Anda harus menentukan dulu text box-nya gitu kan. Anda menentukan tombolnya gitu. Nah, langkahnya sama persis seperti itu. Jadi Anda dikasih form yang kosong ya, terus Anda harus memodifikasinya sehingga nanti Anda bisa tentukan mau field mana saja yang mau dimasukkan, mau ada tombol apa saja, bentuknya mau combo boxnya yang mana gitu, yang pakai list boxnya yang mana dan sebagainya. Nanti saya jelasin mengenai controls-nya di video selanjutnya lah ya. Oke. Nah, sekarang saya coba jelaskan dulu bagaimana langkah untuk desain view ya, desain form ya. Anda tinggal pilih dari create, Anda di sini tinggal pilih form design, maka Anda akan dikasih satu form kosong. Nah, Anda harus memodifikasinya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara masukin text box-nya ya, field-fieldnya. Kalau tadi kan otomatis langsung muncul. Nah, Anda tinggal pilih ke design ya. Di sini akan muncul add existing field. Nah, ini nanti Anda tinggal klik show all tables-nya. Nah, Anda tinggal mau masukin dari table apa gitu ya. Misalkan saya mau bikin form anggota ya, saya ngambil dari anggota, ini tinggal Anda klik dua kali nanti muncul gitu ya. Misalkan dari sekian data anggota yang ada, saya cuma pengen masukin nama, kota, dan kode nomor teleponnya, HP-nya misalkan. Nah, gitu. Nah, ini saya juga bisa atur posisinya mau di mana ya. Misalkan namanya karena dia mungkin lebih panjang, ini bisa saya atur. Nomornya ini saya lebih kecilin ya karena nomor mungkin cuma 4 digit misalkan gitu ya. Terus kotaknya misalkan nanti mau ada pilihannya, ini boleh dibikin jadi combo box gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kalau Anda lihat ini di sini ada yang namanya detail. Ini yang disebut dengan section form ya. Section form itu sendiri ada 5 bagian. Jadi kalau detail ini fungsinya adalah untuk menampung nilai dari atau isi dari formnya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalkan pakai auto form ada section formnya enggak? Tentu ada ya, jika Anda tinggal tampilkan saja dalam keadaan desain nanti akan muncul. Oke, sebagai contoh misalnya gini. Saya kasih contoh dulu ya dengan yang auto form. Misalnya saya anggota, saya pilih anggota ya. Ini kan anggota juga ya. Saya bikin pakai auto form ya, misalkan auto formnya yang form ini. Nah, ini anggota ya. Ketika ini di design form, ini akan muncul. Nah, ini sectionnya. Ada form header, ada detail, ada form footer. Nah, tadi kan saya bilang ada 5 bagian. Betul, memang ada 5 bagian. Tapi defaultnya itu yang muncul pertama kali adalah 3 bagian. Ada form header, ada detail, ada form footer. Nah, kalau misalnya Anda pakai form design, yang muncul pertama kali adalah detail saja karena Anda diminta untuk mengisi formnya saja, tidak di langsung mengisi judulnya. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau yang pakai auto form ini otomatis dibuatkan gitu ya. Nama formnya juga langsung form 1 gitu ya. Nah, bagian atasnya ini yang disebut form header ini adalah untuk menempatkan judul form. Jadi kalau misalkan di form design ini Anda ingin nambahkan judul, Anda tinggal klik kanan, Anda pilih form header footer, maka akan muncul bagian headernya dan bagian footernya gitu ya. Nah, judul form biasanya Anda taruh di sini. Misalkan saya tambahkan judul formnya dengan label. Misalnya labelnya ini nih ya. Ini label, saya berusaha beri nama di sininya master. Hurufnya huruf besar misalkan ya. Slot master anggota misalkan.
Nah, ini Anda tinggal klik, terus diperbesar, misalnya ukurannya, fontnya juga diperbesar, misalkan font ukuran 26 gitu ya, warnanya merah, backgroundnya hitam misalkan, terus posisinya di tengah dan seterusnya. Nah, ini berarti form header fungsinya adalah untuk menampilkan judul form ya. Kalau nanti tampilannya yang pakai auto form seperti ini, maka yang pakai desain form ini Anda memungkinkan untuk mengeditnya gitu ya, sesuai dengan kemauan Anda. Nah, terus form footer buat apa Pak? Nah, kalau form footer ini sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan bagian paling bawah dari form. Entah nanti Anda mau nambahin jumlah gitu ya, atau sebagainya. Itu tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, terus bagian tadi kan saya bilang ada 5 section ya. Nah, section yang lainnya apa? Section yang lainnya ada page header, ada page footer ya. Cara munculinya gimana? Anda tinggal klik kanan. Nah, di sini ada page header, page footer. Nah, ini akan muncul lagi. Nah, terus fungsinya apa page header, page footer ini? Kalau ini menampilkan sekali jadi ketika ini ditampilkan pertama kali, maka bagian atas yang muncul adalah ini ya. Dan bagian bawahnya adalah form footer gitu ya. Nah, kalau page header, page footer ini jika berlaku jika formnya sangat banyak fieldnya sehingga dia tidak muncul satu layar gitu. Kalau ini tampilkan kan, ini saya tampilkan pakai form view, ini kan hanya satu layar ya. Nah, tapi kalau misalnya fieldnya banyak sampai ke bawah gitu ya, dan menghasilkan beberapa layar, maka yang muncul di layar berikutnya adalah page header. Jadi page header dan page footer ini adalah untuk menampilkan bagian teratas untuk per halaman dan page footer untuk menampilkan bagian bawah untuk per halaman. Detailnya tetap merupakan dia untuk isi dari form. Sama untuk auto form pun juga kalau ingin dimunculkan Anda tinggal klik kanan, pilih form page header, page footer, dia nanti muncul gitu ya. Nah, Anda juga bisa mengedit ya untuk menghilangkan penggarisnya, luralnya ya. Terus Anda tahu hilangkan juga gridnya, garis-garisnya. Nah, fungsinya grid ini untuk mengukur sih sebenarnya, untuk mengukur ukuran objek yang nanti Anda masukkan. Jadi saran saya sih jangan dihilangkan gitu ya. Nah, terus tab order ini fungsinya untuk menentukan nanti Anda kalau diklik bagian sini ya, misalnya gini. Ketika Anda klik bagian sini, terus pilih tab order, nah ini fungsinya untuk menentukan perpindahan kursor. Ini urutannya kan nomor, kota, nama, alamat. Nah, bisa saja nanti saya rubahnya seperti ini. Dari nomor kota kan ini kalau dijalankan seperti ini ya. Kalau ini saya jalankan, ini dari nomor ketika saya tekan tombol tab langsung ke kota. Saya pengen ke nama dulu. Nah, ini tinggal aturnya pakai tab order ya, Anda tinggal naikin dulu namanya gitu ya. Oke, nah ini kalau ketika dijalankan di tab order dia langsung ke nama dulu. Jadi intinya tab order ini fungsinya adalah untuk menentukan urutan kursor lah gitu ya, seperti itu. Oke, terus nah ini nanti untuk objeknya objek detailnya mengenai kontrol sini saya akan bahas tersendiri lah di video tersendiri ya. Oke, saya lanjutkan lagi dengan cara membuat form yang berikutnya. Nah, ini kan berarti tadi ini form dengan desain form, ini dengan auto form. Nah, terus apa yang dimaksud dengan form wizard? Nah, form wizard ini yang saya rekomendasikan Anda ketika Anda membuat form di Microsoft Access. Kenapa? Karena satu, Anda bisa pilih ya, Anda bisa pilih fieldnya seperti yang tadi saya lakukan di form design tanpa harus memulainya dari awal lagi seperti tadi dikasih cuman blank gitu aja kosong, saya masukin satu-satu ukurannya saya rubah gitu ya, itu kan butuh waktu ya. Nah, kalau kalau dengan wizard Anda bisa memilih fieldnya ya, tapi Anda langsung dibuatkan otomatis tampilannya. Jadi cukup pilih-pilih saja misalkan layoutnya apa gitu dan sebagainya. Saya kasih contoh langsung ya. Yang form wizard itu seperti apa langkahnya, seperti ini ya. Saya pilih create, pilih form wizard. Nah, nanti dia akan muncul dulu. Nanti akan Anda diminta mau field apa saja. Misalkan kalau anggota saya pengen tampilinnya nomor, nama, alamat, dan HP misalkan gitu ya. Nah, ini tinggal di next saja. Nah, ini tampilannya akan muncul, ada pilihan, ada kolumnar,
Ini yang sedang tampil di sini yang kolumnar, yang tabular itu yang tadi ya. Yang tabular yang multiple item ya. Yang datasheet yang tampilannya kolom dan baris kayak table, yang justified. Nah, ini kalau tampilannya dari kiri nanti menuju ke kanan, turun ke bawah, dari kiri lagi ke kanan, turun ke bawah, seterusnya seperti itu. Oke, saya pilih yang kolumnar ya, biar sampai tampilannya seperti ini, biar bisa kita bandingkan. Ini next lagi. Nah, ini udah. Jadi langkahnya cukup nextnya Anda pilih fieldnya apa gitu ya, sama seperti tadi, tanpa harus diukur-ukur lagi. Ini cuma langsung kita beri nama, misal ini namanya master anggota, saya juga mau namain juga master anggota gitu ya. Master anggota gitu ya. Dan saya klik finish. Nah, langsung jadi ya. Seperti ini. Nah, jadi tampilannya ketika ini di design view lagi, tampilannya bersama ya, tapi lihat ukurannya. Satu, ini saya tidak perlu lagi munculin dulu kan, langsung otomatis dinamain. Ukurannya juga masih bisa diedit kalau misalkan Anda butuh gitu ya. Fieldnya sudah terpilih dari awal gitu ya, Anda nggak usah repot-repot ambil gitu ya dari sini ya, dari feed list ini. Nah, jadi saran saya mana yang terbaik untuk membuat form di Microsoft Access tentu adalah Form Wizard gitu ya. Nah, kalau nanti di ujian sertifikasinya ya Anda ikutin perintahnya saja gitu ya, jangan nanti mikirnya kata Bapak Form Wizard merupakan saran terbaik ya, nggak gitu juga. Anda harus ikutin ujian urutan perintahnya. Karena di ujian itu yang dinilai bukan yang terbaiknya ya, tapi Anda paham tidak terhadap perintah-perintah yang dimunculkan dari soal ujian tersebut. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, karena ini tujuannya saya ngajarin dasar-dasarnya dulu, belum ke soal ujian, makanya saya kasih tahu cara yang mana yang baiknya gitu ketika nanti mengerjakan di Microsoft Access gitu ya. Baik. Nah, kalau Anda lihat ini kan formnya tampilannya lebar gitu ya, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan form yang diakses. Tapi kalau pertanyaannya, Pak, saya dulu waktu di VB formnya kok kotak gitu ya, bisa digeser-geser gitu ya. Kalau ini kan enggak. Nah, sebenarnya bisa. Jadi di akses juga bisa seperti itu. Jadi langkahnya cukup sederhana. Anda tinggal design view ya. Terus Anda pilih di sini ada property sheet. Nah, Anda pilih di sini ada other. Nah, di sini Anda klik dulu pakai klik bagian atasnya ini untuk menentukan bahwa kita sedang milih keseluruhan form. Nah, di sini akan muncul pop up. Anda pilih yes, maka ketika ini ditampilkan secara otomatis jadi kotak. Nah, seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua cara membuat form ya. Mau Anda tadi bikin pakai auto form, ya Anda langkahnya sama. Anda klik dulu bagian kiri atasnya, pilih pop up-nya jadi yes, maka ini ketika dijalankan otomatis juga langsung jadi kotak seperti ini. Sama untuk yang desain form juga seperti itu ya. Anda tinggal klik dulu, pilih pop up-nya jadi yes. Langsung ketika dijalankan, nah ini akan muncul seperti ini. Jadi untuk menjadi form yang apa yang namanya ya, dialog form istilahnya ini yang seperti ini. Form yang seolah-olah posisinya di atas objek yang lainnya sehingga bisa digeser-geserkan. Kalau nanti digeser bisa menentukan bagian dari yang lainnya gitu ya. Ini Anda langkahnya cukup merubah pop-up-nya jadi aktif ya, yes. Ini setiap form bisa dibuat seperti ini. Jadi Anda mau pakai wizard, mau pakai design, mau pakai auto form, itu bisa dibuat pakai auto form. Nah, begitu ya, seperti itu cara pembuatan form di Microsoft Access. Selanjutnya di video berikutnya saya akan bahas mengenai properties ya yang ada di form, dan sekalian saya akan coba bahas ini untuk control ya. Nah, ini ada macam-macam, ada theme, ada view dan sebagainya. Ini yang berhubungan dengan form ya, ini beberapa hal yang berhubungan dengan form saya akan coba bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk pembahasan mengenai cara pembuatan form. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di bukunya yang saya barusan buat, baru single form ya. Nanti saya coba jelaskan ke Anda setelah ngejarin controlsnya dan propertinya. Saya akan coba jelaskan ke Anda mengenai multiple form with subform ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.